Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, tokoh legendaris Kota Medan, Panglima Denai. Seorang tokoh legendaris yang cukup terkenal di wilayah Kota Medan, yaitu Panglima Denai, seringkali dikaitkan dengan makam keramat kuda yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi, sedikit sekali literatur yang menjelaskan mengenai sepak terjang Panglima Denai ke publik. Lantas, bagaimana sosok Panglima Denai ini di Kota Medan tersebut? Mari kita ulas. Panglima Denai, sebuah nama yang sudah sangat lekat bagi warga Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi, tidak semua warga Kota Medan mengetahui lebih dekat siapa sosok tokoh legendaris ini. Menurut sejarawan Kota Medan, Panglima Denai memang sosok yang misterius. Sejauh ini telah dicoba menelusuri sosok Panglima Denai dari literatur yang ada di Universitas Leiden dan Koninklijke Instituut Portal Land en Volkenkunde atau KIT-LV, yakni sebuah lembaga ilmiah yang didirikan pada tahun 1851. Bahkan sampai saat ini kita belum tahu siapa nama aslinya dan bagaimana kiprah yang dilakukan sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu jalan di Kota Medan. Dalam beberapa literasi tahun 1823, tahun 1880, dan tahun 1904, nama Panglima Denai tidak muncul. Lalu ada juga tambahan yang dibuat warga negara Inggris yang bernama John Anderson yang pernah datang dari Singapura kemudian masuk ke wilayah Sumatera Timur sekitar tahun 1823. Juga tidak menemukan nama Panglima Denai. Dalam penelusuran literasi tersebut ada beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan Panglima Denai, yaitu bahwa sekitar tahun 1823 ada sebuah kerajaan yang bernama Denai yang merdeka dan terdiri dari 3 wilayah, yaitu Patumba, Kercut, dan Denai. Saat itu kerajaan Denai dipimpin oleh Raja Geraha. Pada saat itu, kerajaan Denai memiliki benteng yang dijaga oleh 7 panglima. Masing-masing panglima memang tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan bahwa di antara 7 panglima Denai itu ada 1 panglima yang paling kuat. Diduga bahwa sosok inilah yang disebut Panglima Denai yang dikenal warga Medan sekarang. Kerajaan Denai sempat diserang oleh kerajaan Delhi untuk misi penaklukan dan memperluas wilayah. Pada penyerangan pertama, kerajaan Delhi gagal meraih kemenangan. Hal itu dikarenakan kekuatan dan ketangguhan Panglima Denai. Tapi kenapa nama Panglima Denai ini begitu tersohor? Karena penyerangan kerajaan Delhi tidak hanya semata-mata sebagai perluasan wilayah taklukan, tetapi juga agar kerajaan Denai tunduk pada pemerintah kolonial Hindia Belanda
yang sebelumnya telah menundukkan Kesultanan Delhi. Namun, pada tahun 1860, Kerajaan Denai berhasil ditaklukkan dan tampuk Raja Geraha diganti oleh anaknya. Saat itu, Kerajaan Denai diserahkan ke Kesultanan Serdang. Selain penelusuran dan literasi, sosok Panglima Denai juga ada dalam cerita versi masyarakat yang beredar, yaitu yang berkaitan dengan makam kerabat Buddha yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Banyak warga masyarakat mengaku mendengar langkah kaki kuda dari Panglima Denai di sekitar makam itu. Dalam cerita rakyat itu, Panglima Denai disebutkan dengan sosok yang sangat kuat, dan ada satu ulama datang dari Mekah ke Kerajaan Denai. Raja Geraha dikabarkan masuk Islam dan berguru kepada pemuka agama itu. Ada hal yang bisa dipetik dari sosok Panglima Denai yang didapat melalui literatur, yakni mengenai semangat Panglima Denai untuk melawan kolonialisme. Saat itu ada semangat menginginkan satu negeri yang merdeka. Nilai itulah yang harus dilihat generasi muda, bahwa kemerdekaan terhadap satu negeri harus diperjuangkan. Dengan memahami sejarah di Nusantara ini, kita dapat menghargai kekayaan budaya beserta sosok atau tokoh di baliknya, hingga kita dapat menjaga kekayaan dan identitas budaya yang berharga bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.